Halo, nama saya Sean dan saya lagi di Chatuchak Plant Market di Bangkok, Thailand. Market ini lengkap dengan banyak jenis tanaman. Mungkin bisa bilang dia adalah market tanaman terbesar di Southeast Asia. Market ini hanya dari Selasa sampai Kamis karena di hari lainnya di sini adalah weekend market yang terkenal dengan souvenir, fashion, aksesoris dan lain-lainnya. Jadi hari ini benar-benar di sini full tanaman dan di sini marketnya sangat besar. Banyak genus, banyak spesies direpresentasi di sini. Jadi aku bakal tour di market ini tapi dengan format mengenalkan beberapa jenis-jenis atau beberapa grup tanaman. Di sini kita bisa discover banyak sukulen, kaktus, tanaman berbunga, tanaman tropical foliage, banyak aroid kayak monstera, philodendron, ada juga adenium dan bonsai dan lain-lainnya. Mohon maaf saya pakai voiceover dulu karena di depan market ini ada interference, ada gangguan di mikrofonnya jadi putus-putus gitu. Nah di sini tuh ada tanaman water lily. Dia adalah tanaman akuatik, yaitu dia hidupnya di dalam air dan suka full sun. Di sini ada jual bijinya. Di Thailand banyak banget varian water lily karena ada signifikan di agama sama di culture-nya. Kalau lihat lukisan-lukisan dari Thailand, banyak yang sebenarnya ada foto gambar gajah dan juga ada banyak gambar water lily. Sebenarnya aku masih belum tahu cara rawatnya, tapi suatu hari deh mungkin kalau ada kolam sendiri. Di sini ada tanaman Victoria Amazonica yang sebenarnya sangat langka. Karena nih tak bisa lihat babynya di sini bisa dibeli. Aku kira tuh hanya botanical garden gitu, kebun raya yang punya gituan. Di sini ada tanaman plumeria atau di Indonesia namanya Kamboja. Banyak banget bunganya, jenis-jenisnya, warna-warninya. Terus di sini ada yang variegata. Nih, keren banget nih. Tanaman ini sebenarnya nggak mahal banget, termasuk fast growing, tapi emang sukai diserang hama kutu putih. Jadi harus sering dirawat dengan pestisida. Mereka suka full sun dan nggak boleh terlalu banyak medianya. Tapi kalau mereka kena full sun, emang sifatnya mereka agak haus, jadi sering minum juga. Jangan lupa, jangan sampai kering gitu. Kalau kekeringan mereka juga bisa mati. Nah ini juga gampang dicaca. Sebenarnya kalau potong batangnya aja ditancap di tanah, dia udah bisa hidup lagi jadi kayak gini. Nah tunas barunya menarik ya untuk tanaman ini. Dia selalu growing tanaman ini. Jadi setiap kali tuh ada tunas baru yang bikin kita senang. Dan bentuk tunas barunya menarik sekali menurutku. Kayak sisir kecil gitu. Nah di sini emang banyak banget variegata yang beda-beda, ada yang agak kuning, ada yang warna pink. Variannya juga termasuk lumayan banyak. Nah di belakang ini ada bunga-bunganya yang udah mekar. Dia walau belum tinggi tapi dia udah berbunga. Menarik sekali ini. Nah ini banyak banget, sering dipetik bunganya kalau di Bali atau di mana gitu. Jadi kayak di hotel sering ditaburin di kasur. Ini indah banget sih tanamannya, underrated banget menurutku. Jadi barusan ketahuan ya kalau ada sesuatu yang jam signal mikrofon aku. Jadi saya nggak bisa pakai mikrofon ini, langsung record ke suara HP. Mungkin suaranya agak jelek ya, maaf. Tapi benar-benar mikrofon nggak bisa diterima nih di area sini. Ini adenium. Di Indonesia juga banyak banget ya adenium dan dia terkenal di caudex. Bawahnya ada caudex segini. Terus akar-akar juga lucu ya. Dan dia badannya setiap tanam tuh beda-beda dan dia bisa berdaun dan berbunga. Bunganya juga beda-beda. Di bahasa Inggris ini banyak yang dipanggil desert rose, nama commonnya. Dan sebenarnya ini ada yang variegata nih di belakang. Ntar kita lihat ya. Cuman ini kita lihat bunganya dulu. Sangat indah. Ini tanaman yang butuh full sun. Nah di sini yang variegatanya nih. Wow, indah ya daunnya. Dan kalau pilih tanaman ini tuh benar-benar harus pilih yang badannya kalian suka juga. Karena dia benar-benar setiap itu badannya kayak patung ya. Ini juga variegatanya cakep, corak-coraknya. Ini tanaman yang sangat common sebenarnya. Ini ada banyak variasi. Ini semua adalah Epipremnum sebenarnya. Dia satu genus tanaman dan ini bisa ngerambat, juga bisa juntai ke bawah. Kalau di Thailand tuh dijualnya tuh udah full pot kayak gini. Ini murah sekali sih. Satu pot gini hanya berapa ya? Ini hanya 15.000 guys, segini 15.000 di sini. Menurutku tanaman di Indonesia sebenarnya terlalu mahal. Karena ini mereka sebenarnya tumbuhnya tuh benar-benar di tempat yang besar, sistem petani mereka tuh sangat efisien. Jadi bisa jual tanamannya murah dan semua orang tuh bisa beli tanamannya karena untuk mereka menurut mereka nggak mahal sekali.
Nah, di sini ada contohnya nursery salah satu temen yang aku kenal. Ini Philodendron 69686. Sepanjang mata ini tanaman semua dan sistemnya sangat efisien. Mereka juga ada booth sebenarnya di Chatuchak yang setiap minggu ibunya jaga standnya. Tapi tanah mereka berapa hektar dan banyak, benar-benar ini banyak banget deh stoknya. Jadi ini karena ini mereka tuh jadi bisa murah jualnya, jadi efisien harganya. Dan untuk ekspor mereka juga udah kuat banget. Dan kebetulan di Thailand mereka punya gaji dan standar hidup lebih tinggi dari Indonesia. Nah, kalau ini adalah Caladium, ada banyak banget corak-corak Caladium di sini. Sorry, ini Syngonium, ini bukan Caladium. Itu mirip ya kalau lihat sama-sama. Ini Syngonium milk confetti. Ini Caladium, banyak warna-warna. Dan Caladium sangat populer banget di Thailand. Cuman di Indonesia mungkin nggak begitu banyak yang minat. Tapi di sini banyak banget hybrid. Cara rawatnya mirip, mereka suka matahari langsung, suka terang, dan suka ininya harus basah terus nih. Kalau lihat di dalam tuh isinya ada air nih. Mereka tuh nggak boleh sampai kering banget. Caladium. Nah, ini kesukaan aku, dan di Thailand ini sangat populer, namanya Dischidia. Di sini ada berapa jenis, ini Oyantha variegata. Ini ada Pectinoides. Ini sangat susah banget di Indonesia nyari. Spot kayak gini di Indonesia mungkin 500.000. Di sini kayaknya hanya 50 ribuan doang kalau nggak salah. Ini Dischidia ovata, ini paling gampang Dischidia untuk dirawat. Ini paling common Dischidia Jerry. Lihat nih cara tumbuh mereka tuh di dalam sabut kelapa doang kayak gitu dan di pot. Dan dia bisa rimbun cantik. Jadi di Thailand tuh mereka sangat happy ya hidupnya di sini. Mereka udah banyak petani yang growing ini dan bisa jadi murah. Ini kalau satu gini kalau nggak salah hanya 20 ribuan doang kalau duit Indonesia. Tapi kalau Indonesia kayak gini mungkin 50 ribu minim deh, mungkin 75 ribuan satu gini harganya. Ini Dischidia numularia. Dia ada yang variegata juga, tapi ini cakep ya kayak koin daun-daunnya. Ini juga di Indonesia termasuk sangat langka, susah dicari dengan harga murah. Banyak yang kalau dijual di online tuh masih cabutan hutan kelihatannya. Cuman ini udah cakep, lihat nih daunnya perfect banget. Sebenarnya Dischidia genus yang sangat slow growing, tapi kalau untuk dekor dia cakep sekali dan Thailand suka banget sih sama Dischidia. Ini ada Anthurium berbunga. Sebenarnya Anthurium tuh ada beberapa kategori ya. Ada yang di grow buat bunganya, ada yang untuk kuping gajah, ada yang agak roset ya kayak Anthurium germanii. Juga ada Anthurium yang ngerambat, yang juntai ke bawah. Ini cakep ya bunga-bunganya. Ini juga bunganya dark color. Ini sebenarnya hampir hitam, cuma di kamera kelihatan merah. Nanti kita bakal lihat Anthurium yang tipe lain. Tapi sebenarnya Anthurium itu satu genus yang sebenarnya menarik. Dan biasanya yang untuk berbunga itu lebih murah biasanya. Yang sebenarnya ini bukan bunganya, ini sebenarnya adalah daunnya yang modified. Bunganya ada di dalam ini. Jadi ini suasananya ya untuk pagi-pagi. Banyak mobil sebenarnya datang. Mereka kadang-kadang tinggal beli terus buka bagasi langsung jalan gitu. Jadi banyak customer sini sebenarnya ada orang landscaper, orang interior-scape, mungkin orang yang mau lagi dekor barang atau kolektor, hobis buat taman. Ini banyak orang pembeli. Nah, kadang kalau kita sampai sore di sini enak juga suasananya, suka lihat ada orang lagi kencan atau lagi habis kerja, habis pulang kantor tuh mereka masih bawa tas kerja gitu, masih keliling-keliling dan mereka nikmatin tanaman. Nih sekarang kita lagi jam 11-an jadi mungkin masih agak panas, agak pagi. Jadi orangnya masih nggak banyak. Pot-pot di Thailand juga gila sih, dia banyak banget pilihan. Kalau di Indonesia kita lihat pot ya, berapa stand tuh top potnya sebenarnya tuh mirip. Cuman di Thailand tuh setiap stand, setiap toko potnya tuh ada karakter masing-masing. Karena mungkin pottery sini industrinya lebih banyak pilihan ya, lebih banyak orang punya identitas masing-masing. Ini aku pernah beli dulu di sini. Menarik, ini lebih untuk sukulen kayaknya. Tapi sebenarnya banyak tanaman lain juga bisa nih. Contohnya ini kalau yang abu ini, kalau ada skin dapsus cakep juga ya. Di sini juga ada jual banyak aksesoris. Ini sebenarnya bisa dipakai di terrarium. Jadi bisa ditancap di dalam-dalam. Cuman ini sebenarnya bisa taruh di pot kita jadi kayak dekorasi gitu. Contohnya kayak gini. Jadi kita bisa styling sendiri. Mungkin ini agak kecil ya. Jadi ada banyak pilihan sebenarnya di sini. Ini juga lumayan lucu, ada bangaunya. Hanya 60 baht satunya. Jadi kalau ada ini, hobi tanamannya kita jadi menarik. Koleksi kita juga lebih kelihatan menarik. Di sini ada lagi Caladium yang menarik-menarik. Keren ya. Ini juga warnanya sangat cakep nih coraknya. Itu juga bentuknya agak aneh, agak bulat dia.
Di sini banyak banget Syngonium. Kayaknya ini milk confetti termasuk sangat common di sini, hanya 50 baht, yaitu mungkin 20.000 satunya. Gila ya. Ini di Indonesia 10 kali lipat harganya. Kalau nggak salah ini tuh dari tissue culture. Di belakang juga ada lagi beberapa Syngonium di sini. Ini Alocasia Jacqueline, kalau nggak salah ini juga tissue culture. Di sini ada yang kita panggil Sansevieria, tapi sebenarnya dia udah ganti nama ke Dracena. Jadi sekarang dia bisa bilang tuh adalah Dracena. Bisa dicacah dengan satu daun doang, nanti bisa keluar banyak tunas. Ini ada banyak-banyak nih bentuk-bentuknya, beda-beda. Ini di Indonesia sebenarnya juga lumayan banyak, dan di sini jualnya bisa tanpa akar. Kayak gini, ini cantik sekali ya yang ini. Oh, beautiful. Wah. Lihat nih, ini cakep sekali ya. Kebanyakan ini tuh adalah hybrid. Disilang karena mereka sebenarnya rajin berbunga tanaman ini. Di sini ada lagi Adenium variegata yang sudah berbunga. Ini agak besar ya size-nya. Cakep sekali, indah sekali. Kita emang ada jual adenium di Indonesia, sering ada kelihatan di pameran. Tapi menurutku ini terpilih banget. Jadi ini the best of the best tuh udah kelihatan di sini. Kalau kita lihat toko adenium di Indonesia tuh kadang-kadang kan semuanya di display nih. Nah di sini udah dipilih yang display tuh yang lagi berbunga, yang formnya udah indah banget. Karena sebenarnya nursery mereka biasanya besar banget. Kalau kita lihat masing-masing satu stand ini biasanya tuh satu nursery sendiri. Jadi bisa kelihatan ya, ini contohnya ini ada jual pot bunga. Ada semua satu booth itu tuh satu petani tuh ada satu jurusan masing-masing. Ini cakep abis sih, tapi nggak tahu ya jenisnya apa. Ini kayaknya tanaman yang buat landscaping sebenarnya. Cakep banget. Lihat di daunnya. Di sini ada booth yang aglonema semua. Ini gila banget harganya untuk satu ini. 40 baht itu berapa ya? 40 baht tuh 16.000. 16.000 satu pot kayak gini. Kalau 3 pot 100 baht. 40.000 kalau 4 pot kayak gini. Gila nggak nih harga di sini? Jauh di bawah Indonesia. Jangan lupa di sini mereka punya gaji, standar hidup tuh lebih tinggi dari kita juga. Jadi sebenarnya untuk mereka tuh tanaman bisa jadi hiburan, jadi dekor aja. Karena untuk mereka ini harganya nothing gitu. Dibanding ongkos hidup lainnya. Ini juga satu booth semuanya fern, pakis. Lihat nggak? Kalau orang-orang fokus, ini 60 baht. Satu gini 60 baht. 60 baht 24.000. Segini 24.000. Lihat nih. Dapat nggak di Indonesia? Satu gini. Itu mereka lagi ngerawat banyak. Di sini pakis-pakis di sini sangat rimbun. Lihat nih, semuanya lagi tunas. Pilihannya juga banyak. Ini juga ada moss, karena moss juga sejenis kayak pakis ya, cara tumbuhnya sama. Keren banget nih, gila. 60 baht doang segini. Jadi kalau orang mau beli, ya taruh aja di cafe, di resto. Kalau nggak hidup, ya nggak apa-apa, beli lagi. Kalau hidup, ya lebih enak lagi, lebih keren lagi. Jadi mereka nggak ragu-ragu gitu kalau mau pakai untuk dekor. Keren ya. Itu juga udah gede banget di sono. Ini ada booth Hoya, ini tuh ya, ibu saya, dia lagi temenin aku. Ini keren nggak? Ini 200 baht doang. Ini 200 baht doang. Dan udah berbunga, udah rimbun kayak gini. Satu pot udah isi berapa tunas ini. Nih, sampingnya ini booth Hoya, gila ya. Hoya udah serimbun gini. Ini Rebecca. Dan bunganya udah banyak banget guys, lihat nih. Bunga Hoya-nya udah indah banget ya. Jadi untuk yang mau perkenalkan, ini genus Hoya sangat menarik. Sebenarnya banyak spesies asli dari Indonesia, tapi orang Indonesia justru nggak suka, anehnya gitu. Jadi mereka lebih populer di luar negeri. Sebenarnya bunganya indah, ada banyak bunganya yang wangi, daunnya juga cakep kalau lihat dari deket, cakep. Nggak fast growing, kalau mau serimbun kayak gini dari kecil, dari cutting, mungkin butuh 2 tahunan baru dapat selesai segini. Dan kalau lihat nursery Hoya orang Thailand, gila, sepanjang mata Hoya abis. Di Indonesia belum ada, kita belum ketemu. Ini cakep banget ya bunganya, lihat dari bawah sini. Terus lagi dipangkas-pangkas nih juga ada Hoya lain.
Oh ya. Ini Hoya Callistophila. Cakep nih daunnya. Nah ini di bawah. Nah di bawah ini satu pot di Indonesia bisa berapa ratus ribu. Ini Dischidia numularia Dragon Jade. Ini adalah hybrid kalau nggak salah dari Thailand. Ternyata dia banyak banget ya dia ini slow release fertilizer. Artinya mungkin dia suka feeding, dia suka makan. Dia sangat slow growing. Ini lihat nih dekat daun baru kayak gini, dia mungkin 2 bulan baru keluar 1 daun gitu. Sangat slow growing. Untuk dari cutting sampai size segini mungkin setahun baru bisa dapat. Dan di sini ada nursery yang banyak sekali, yang ada sekali itu jutaan ini sekali ditumbuh. Walau dia susah, tapi mereka niat banget tumbuhin karena dia cakep banget nih sebenarnya. Cakep sekali Dischidianya. Ini juga Hoyanya bunganya gila ya. Kalau ada waktu coba deh explore. Ini juga cakep, ini Hoya carnosa compacta legalis. Bunganya kayak gini, kayak bola. Tapi daunnya lihat deh, indah banget. Kayak di kepang. Bener-bener kayak di kepang. Dan ini variegatanya. Yang hijaunya aja udah susah, apalagi ini nih yang variegata. Pachyclada variegata. Dan di sini ada beberapa lagi nih. Biasanya di nursery mereka sangat besar. Dan ini di bawah hanya yang lagi rimbun, yang lagi berbunga, yang lagi senang. Ini adalah pedangkelnya. Nah ini kalau ada ini di Hoya jangan dipotong. Karena setiap kali berbunga tuh keluar dari sini. Nah dari sini kita bisa lihat nih. Dia pernah berbunga berapa kali. Karena satu garis represent sekali dia bunga. Jadi artinya ini pedangkelnya udah lumayan tua. Ini masih pedangkelnya masih agak baru. Lihat. Nah bunganya ntar kayak gini. Ini ada Hoya caudata. Ini dari Aceh, dari Sumatera. Tapi lebih happy di sini kalau aku lihat. Cakep banget dia. Di sana juga satu dinding Hoya habis cakep sekali. Latifolia. Nggak tahu ada beberapa jenis itu cakep banget sih yang sunstress kayak gini. Really beautiful. Coba aku lihat tagnya. Hoya merillii. Beautiful. Lihat daunnya. Ini juga cakep dia, ini kecil, coba sih keluarnya bunganya satu doang. Sorry? Putella. Petella. Hoya petella. Gorgeous. Yang ini juga, ini kita sering lihat. Ini sebenarnya latifolia or macrophylla. But actually macrophylla and latifolia same, right? But this one is red. Ini merah warnanya, sunstressnya cakep sekali. Dan ini udah banyak yang berbunga. Biasa enak seru kalau ngobrol sama yang punya toko. Mereka biasanya passionate sama Hoya. Nyambung deh kita. Walau mungkin bahasa kita nggak nyambung, tapi kita body language-nya tuh dapat banget. Ini Hoya apa ya? Bertonia atau Rosita? Nggak tahu. Daunnya cakep sekali. Ini di dalam juga, waduh bisa lama nih di sini. Cuman kita nggak bisa selamanya di sini, kita harus move on nih. Untuk yang pengen belajar tentang Hoya, banyak di Indonesia yang bisa explore. Ayo kita membangun industri Hoya di Indonesia. Karena ini sebenarnya, lihat nih yang daun ini. Dia benar-benar genus yang indah banget. Dan banyak spesies sebenarnya udah di Indonesia, asal dari Indonesia. Sayang kalau kita nggak budidayakan. Terus ada satu grup tanaman lagi yaitu cacti dan succulent. Di sini sangat populer di Thailand. Sebenarnya booth kayak gini, mungkin di Chatuchak sendiri aja udah ada lebih dari 200 booth kayak gini. Jadi aku nggak bisa satu-satu di discover ya. Ini Dorstenia. Kalau Dorstenia tuh kayak gini bunganya. Banyak sekali jenis-jenis di dalam Dorstenia. Ada yang murah. Ini contoh lihat harga aja ya. Ini 1200 baht Dorstenianya. Ini juga satunya 10 baht. 10 baht itu 4.000. Satunya 4.000 ini. Ya, ini juga satunya 4.000. Satu pot kayak gini. Ini juga 4.000 satunya. Kita coba aja lihat dari struktur harga mereka. Gimana Indonesia bisa saing sama Thailand sebagai eksportir. Coba kita pikir dulu deh. Sebenarnya kita banyak sukulen grower, kebanyakan kayaknya di Bandung, di Lembang. Ya jangan lupa ini satunya 4.000 doang. Dan sebenarnya market ini internasional kalau kita lihat. Ada beberapa orang Singapura, beberapa orang bule suka datang ke sini. Ini Euphorbia trigona.
Variegata 15 baht doang. Kayaknya lebih dari 4.000 doang. Cakep ya. Of course sukulennya ada di Thailand ada banyak yang sangat langka sebenarnya. Nggak semua sukulen tuh murah. Contohnya ini ada satu 350 baht. Ini agave. Agave adalah satu grup tanaman juga. Ini keren ya. Ini aku nggak tahu jenisnya. 100 baht satu, yaitu 40.000 satu kayak gini. Tapi bunganya kayak gini. Jadi setiap kali aku tour gini, aku kadang-kadang juga masih belajar tentang tanaman-tanaman. Ini Dorstenia yang variegata yang kayak tadi. Cuman ini 100 baht, 40.000 yang variegata. Juga ada banyak banget kaktus sukulen. Kalau mau ada yang menarik, stop aja video, di pause bentar, bisa dinikmatin karena aku nggak bisa terlalu lama satu vendor. Mungkin satu hari kalau aku lagi waktunya longgar bisa spending lebih banyak. Oh my god, ini Hoya Polyneura variegata. Ini yang hijau aja susah nyari di Indonesia. Yang hijau kayaknya dulu sempat 1 juta satu daun. Sekarang udah turun harga, cuman di Indonesia aku masih belum kelihatan yang variegata kayak gini. Dan daunnya udah besar banget. Keren. Ini nggak tahu nih harganya seberapa nih. Tulisnya Hoya Polyneura Broget. Aku pengen banget sih. Ini juga keren banget. Tulisnya 6.000 baht. Mahal nih. Tapi lihat nih Hoya menarik. Aku nggak pernah lihat. Jadi jangan mikir ya Hoya tuh tanaman murah. Kadang-kadang ada beberapa jenis emang sangat mahal untuk Hoya. Ini kayaknya nggak kalah mahal sama itu sebenarnya. Ini 20.000 by the way guys, 20.000 baht. Habis dikonversi ini 8.300.000. Satu tanaman kayak gini. Keren ya. Ini ada juga pot-pot menarik. Gimana ya mereka bisa kepikir desain kayak gini-gini. Ini di dalamnya udah ada lubangnya juga untuk tanaman. Imajinasi dan kreativitas orang Thailand tuh lumayan. Ini ada booth sukulen lagi. Ini booth untuk tanaman yang berbunga. Yang di tangan ini tuh hibiscus variegata. Cakep sebenarnya. Ini oke deh. Ini genus adalah Colocasia. Biasanya dia suka direct sunlight, ada yang suka full sun, dan mereka sangat populer di Thailand. Di Indonesia udah mulai catch up juga, kayak ini white lava, kayaknya udah tahun lalu sempat populer dia. Cuman tahun di ini mereka udah termasuk lumayan common karena mereka tumbuhnya sangat cepat, keluar anak terus. Jadi Colocasia banyak hybrid juga di sini, ada variegatanya juga yang baru keluar yang keren. Ini lucu ya, ini bougainville, ini jari aku untuk ukurannya. Bougainville sebenarnya sangat terkenal di flower market yang biasa kayak gitu. Dia tuh bisa besar banget. Dan ini termasuk mini, kayak mini bougainville. Dan ternyata tuh variegata ini kayak sedikit mint variegatanya. Ini juga cakep coraknya. Jadi daunnya udah keren nih. Tapi ini bunganya kayak gini. Jadi rimbun, tapi dia pendek, dia nggak besar kayak bougainville yang kita tahu biasanya. Jadi ini ada yang mampir gitu, terus langsung beli nih. Ini kayaknya Magnificum, langsung dibeli. Dia barusan mampir set, belum 3 detik langsung beli, langsung jalan, nggak ragu-ragu. Keren ya. Waduh, mampus deh, ini toko Hoya, dan ini toko Hoya itu udah ukuran kecil, 30 baht satunya gitu, 12.000. Hoya 12.000, yang ini 5.000, yang ini 8.000. Banyak jenis. Nah sebenarnya ini mungkin bisa bilang Hoya yang termasuk sangat beginner, yang sangat common, belum terlalu mahal. Tapi yang ini mahal sih sebenarnya. Ini kayaknya harganya nggak mungkin segitu. Cuma ada beberapa Hoya di sini harganya hanya 8.000 sampai 12.000 doang. Cakep ya, ini daunnya kayak gini, terus bunganya kayak gitu. 100 baht yang ini. 100 baht 40.000. Mungkin kita bisa memperkenalkan ini Epischia. Dia di Gesneria family. Sebenarnya dia bisa berbunga, bunganya cantik. Tapi ini biasanya dia keluar, ini anak namanya Stolon karena dia stoloniferous. Jadi kalau dia kasih rimbun, dia anaknya tuh gantung-gantung semua, anaknya bisa beranak lagi. Nah ini varian bagus nih. Ini aku belum pernah lihat Epischia kayak gini. Ini variety yang pertama kali aku lihat, 280. Pengen banget sih gue bawa ini. Kalau bisa bawa mah gue udah bawa. Ini
juga keren nih, 70 baht. Keren, menarik ya. Di Indonesia kayaknya belum kelihatan yang ini. Ini yang pink udah sering kelihatan. Kayaknya namanya Cleopatra. Nah, yang hijau di sini nih yang murah. Ini Episka yang murah-murah. Mudah banget dicaca, tumbuhnya cepet, sangat gampang dirawat untuk Episka. Toko ini jual tissue culture. Ini ada fotonya, ini Ring of Fire kayak gini, 130 baht, yaitu kurang lebih 50.000 ya kalau nggak salah ya. Ada Philodendron tortum di sini. Nah, ini ada Philodendron juga ada di tissue culture di sini. Kalau nggak salah 280 baht. Jadi sekarang tanaman ini banyak yang udah affordable ya, udah bisa di accessible. Ini juga Deliciosa Thai Constellation, tapi ini masih mahal nih, 80 baht. Thai Constellation nggak tahu kenapa nih, ini harganya belum pernah turun banget. Kita lihat ya, potnya menarik juga nih di sini. Ini kayaknya bikin dari semen. Dari semen. Cakep sekali. Ini hanya 70, yaitu 28.000 kalau nggak salah. Terus mereka di gardening tuh suka pakai ginian juga nih. Ini cakep kalau ada di shelf buku. Ini juga menarik ya pot yang ini ya. Kadang kalau lagi shopping kayak gini jadi mikir, aduh, pengen bawa pulang. Kenapa ya di Indonesia nggak ada kayak ginian? Cakep banget sebenarnya ini. Suatu hari ya guys, mungkin. Di sini ada booth tanaman hibiscus yang mungkin orang Indonesia sebutnya bunga sepatu. Ada banyak sekali nih yang bunganya beda-beda. Ini ada lagi keladi. Rapi ya toko ini displaynya. Kalau ada yang mau lihat detail, di pause aja videonya karena aku nggak sempet satu-satu di videoin keladinya. Tapi dia menarik kalau ada kumpul air kayak gini. Dia airnya tuh gimana bilang, kayak nggak mau nyerap gitu ke daun, jadi kayak gini. Di sini ada booth anggrek, dan anggrek industrinya besar banget di Thailand. Kebanyakan mereka udah mulai tissue culture, juga ada banyak hybrid. Sebenarnya di Indonesia juga lumayan, tapi kayaknya kita bisa bilang mungkin masih kalah ya sama Thailand. Dari segi harga, jenis, dan mungkin mereka growingnya bener-bener sangat, gimana bilang ya, besar fasilitas tumbuhan mereka. Kalau kita growernya masih kecil-kecil untuk anggrek. Banyak yang kalau mau nyari anggrek grower yang besar tuh nggak sebanyak gitu jumlahnya di sini. Jadi mereka bisa jual yang murah. Banyak kayak peminat juga di sini untuk anggrek. Cakep banget ya yang ini ya. Anggrek adalah satu family tanaman yang paling banyak spesies. Di belakang sini ini ada Tillandsia, tapi di belakang tuh Dischidia. Biasa tuh satu nursery yang tumbuhin ini semua. Cakep ya kalau di display kayak gini. Harganya murah banget guys. Ini 4.200 baht. Satunya 60, artinya satunya 25.000 satu kayak gini. Ini udah dapet Tillandsia, udah dapet kelapanya. Sama di bawah ada Tillandsia lagi segini. 24.000. Bisa kebayang nggak? Yang Dischidia yang di belakang sono apa sangat murah. 10.000 satu pot kayak gini. Bisa kebayang nggak? 10.000 doang. Ini juga ada yang pembeli, sekali beli langsung borong semuanya, lihat nggak? Karena harganya nggak masalah, dan ini sebenarnya sehat banget tanamannya. Banyak banget mungkin kalau lihat di sini, mereka jualnya volume di sini. Nggak nawar-nawar harga, nggak basa-basi, langsung harganya murah, rimbun tanamannya, let's go, beli ini kayak gini, beli, let's go, nggak mikir-mikir lagi, harganya fair. Banyak booth sebenarnya tuh udah tertulis harganya di tanamannya, jadi nggak ada yang main harga goreng-gorengan atau gimana nih, nggak ada yang nego-nego lagi. Kebetulan di sini yang main aroid nggak terlalu banyak ya Pak, padahal di market tanaman di mana-mana aroid tuh paling booming. Karena di market ini traditionally emang ada macem-macem di sini, ada tanaman berbuah. Tapi ini aroid yang kita tahu, jadi mungkin untuk yang masih baru udah tanaman, ini adalah Homalomina, Philodendron, ada Monstera, ada banyak jenis-jenis, tapi ini semuanya termasuk ke aroid. Ini juga keren sih sebenarnya, ini Syngonium, tapi Syngoniumnya menarik ya. Syngoniumnya dia kerambat kayak gini, ini daun atasnya.
Menarik dia. Dia agak mint gitu. Kayaknya ini Syngonium var, tapi kayaknya varnya beda sama yang biasa. Kalau nggak salah ini genusnya Gymnocalcium. Dan di Thailand banyak banget. Ini ada yang murah, ada yang mahal banget. Tapi jujur aku masih belum ngerti ini. Di Indonesia ada beberapa grower dan color, cuman nggak sebanyak di Thailand. Dan mereka indahnya di corak-coraknya, di badannya, di tubuhnya. Ada variegatanya beda-beda. Sering juga ini di hybrid sebenarnya. Coba aku lihat harganya kalau bisa nyontek. Ya, mahal. Ada yang 250 baht, yaitu 100 ribu. Ada yang 200 ribuan. Ini ada yang besaran. Dia biasa tuh suka keluar anakan kayak gini. Ntar dipisahnya tuh dari anakannya. Di sini ada yang lebih besar nih. Ini udah di... Cakep banget dilihat dari atas. Ini udah di grafted. Jadi dia di graftednya kayak ke buah naga kalau nggak salah di bawahnya. Jadi dia agak tinggi. Ini hanya 100 baht satu, gila. Nih guys, yang 40 ribu satunya. Dia udah agak besar segini. Ini juga ada bawah. Ini ada lagi. Ini berbunganya dia kayak gini ternyata. Gymnocalcium. Yang kadang dia bisa satu tanaman ini bisa banyak berbunga sekaligus. Lucu ya, banyak sukulen di sini. Ini banyak juga nih di lantai semua. Keren. Ini benar-benar harus datang sih, wajib datang kalau pecinta tanaman ke Thailand. Ini udah kayak Disneyland-nya. Walau kita mungkin nggak beli, tapi kita bisa enjoy, nikmatin tanamannya. Aku seneng sih siapa bisa seharian. Cuma kasihan ibu saya karena saya lagi travel sama dia. Dan ini kebetulan lagi panas banget ya, lagi full sun. Jadi aku mungkin agak buru-buru. Ini Dikia. Banyak-banyak juga jenis di dalam Dikia. Dia sebenarnya Bromeliaceae family. Ini ada Sansevieria yang Dracaena juga, aloe vera, agave. Itu di sana jualnya kayak gini tanpa pot, jadi bisa tinggal bawa pulang. Ternyata ini Dorstenia kalau udah besar cakep banget ya nih atasnya. Nih kita lihat di bawahnya. Aku jarang sih lihat yang udah rimbun kayak gini. Ini juga ada besar. Lihat nih berbunganya banyak banget. Ini keren banget sih yang ini. Kenapa ya nggak banyak orang bahas tentang genus ini? Ini sebenarnya menarik loh. Karena bunganya indah, dia terus kayak palem gitu bentuknya. Kalau nggak salah rawatnya mirip sama sukulen. Nah ini walau mirip Dorstenia, tapi sebenarnya dia Euphorbia francoisi. Dan di sini di Thailand banyak banget hybrid untuk Euphorbia francoisi. Gimana kita bisa tahu kalau dia Euphorbia? Karena bunganya tuh kayak gitu untuk Euphorbia. Euphorbia adalah satu jenis tanaman yang sebenarnya banyak banget spesiesnya di dalam. Ini kebetulan coraknya variegat, ini kayaknya agak langka. Ini corak-coraknya cakep di sini. Tapi francoisi hybrid sebenarnya ada banyak jenis juga di dalam mereka. Di sini ada tanaman namanya Croton. Croton di bahasa Inggrisnya, dia ada banyak banget corak-corak, bentuknya, hybridnya beda-beda. Dan ini sebenarnya cocok buat landscaping dan tidak cocok buat indoor karena dia sukanya direct sunlight dan full sun kalau bisa. Di seberang juga ada lagi nih tokonya, ini lebih keren. Ini Crotonnya ada banyak. Ini coraknya ini cakep sekali yang ini. So beautiful, this one. Wow, beautiful. Cakep sekali. Ini indah warnanya. Ini juga ada. Banget. Ini Bangkok. From Bangkok. Bangkok. This one also cute. Puter-puter lingkar gini. This is really beautiful too. Look at this. Wow, ini cakep sekali. Ini daunnya kayak gini tuh ada kayak talinya gitu. Lihat nggak? Ini keren banget. Toko ini keren banget. Sumpah. Terus ada juga yang compact, yang kecil kayak gini. Dan ini juga lucu nih, gila. Lihat ya, daunnya melingkar-lingkar kayak gini. Wow. Lihat nih, formnya keren banget ya. Ini tantenya aku sayang banget sama dia, pengen bawa dia pulang juga tantenya. Mereka tuh cinta tanaman tuh kayak gimana nyambung gitu, walau kita bahasanya nggak nyambung. Cuman tingkap
Kalau kita senyum-senyum, mereka lihat kita happy, mereka juga ikut happy. Ini suasananya susah ya dideskripsi, harus benar-benar datang sendiri gitu untuk experience-nya juga sudah keren banget. Oh, sorry. Keren banget. Ini orchids-nya. Besar. Banyak flowering plants di sini. Mungkin tanaman kayak gini mungkin nggak tahan lama ya, karena mereka sebenarnya banyak yang sifatnya annual. Jadi kalau beli udah rimbun kayak gini di display berapa bulan, ini karena masih banyak yang belum buka kan. Terus ya udah dibuang. Atau kalau bisa sukses tumbuh sampai next season tahun depan lebih keren lagi. Cuman itu jujur jarang banget, tuh banyak banget anthurium di sana. Menarik ya anggrek-anggreknya. Di sebelahnya juga ada lagi nih. Juga ada lagi, ini juga bunga yang ini annual, ini udah pasti ini per tahun. Dia kalau nggak salah Januari ya, lagi winter time dia baru keluar. Jadi dia kayaknya butuh winter. Ini juga menarik sekali you guys. Ini bunga apa ya ini ya? Dia kayak ada kantong gitu, lihat nih. Kayak ada kantongnya. Daunnya berbulu. Menarik ya. Ini juga keren sekali nih. Nggak tahu ini genus apa. Kayak mawar shape-nya. Yang aja ini emang mawar ya. Ya ini menarik sekali sih. Terus banyak sukulent, ini crassula. Sejenis crassula. Menarik. Di sini ada toko aglonema. Di sini murah banget aglonema. Jujur, karena di sini banyak tissue culture aglonemanya. Mereka lagi. Aku suka sih lihat orang sambil belanja. Di sini ada jual lumut, moss. Terus di belakang ini ada apa ya? Bentar. Ada yang menarik ini. Cuman aku nggak tahu ini apa. Lihat nggak daunnya sweet gitu. Menarik sih, ini apa ya ini ya? Mungkin tanaman hutan atau apa gitu. Daunnya dark, kayak dark anthurium sebenarnya. Kayak anthurium gelap. Menarik nih. Di sini ada toko caladium. Lihat ya temanya ya. Setiap toko benar-benar fokus satu persatu ini. Caladiumnya banyak banget. Dan di nursery-nya sebenarnya karena mereka hanya spesialis satu jenis, mereka nggak usah ribet gitu, nggak usah cari-cari tanaman jenis lain, rawat jenis lain. Mereka benar-benar fokus karena ini satu genus rawatnya mirip. Dan mereka selalu kumpulin hybrid baru, bikin hybrid baru. Enak ya kayak gini, longgar kerjaan mereka. Jadi di sini ada jual banyak dekorasi. Aku bisa lama nih di sini sebenarnya. Walau aku nggak punya terrarium, tapi impian aku suatu hari ada ya. Jadi kayak ginian, ini sebenarnya keren kalau dia bisa untuk display. Terus ini udah ada banyak kayu-kayu, driftwood. Nggak tahu ya, di Indonesia kayaknya nggak ada nih supplier kayak gini yang udah lengkap dan mungkin murah. Dan udah bersih, semuanya ini benar-benar bersih nih kondisinya. Di sini ada toko Tillandsia atau kita sebutnya air plant. Ini menarik, ini hanya 60 baht, 24.000. Udah dapat ini. Ini bisa lihat dia rumpun ya, artinya dia bukan muda. Ini tanaman udah tua banget. Ini udah form clump sendiri. Mungkin sampai segini tanamannya udah 2 tahunan mungkin ya. Di bawahnya ini ada juga Tillandsia usnoides. Satunya 24.000 segini. Coba kebayangan. Ini yang di atas lagi berbunga. 40 baht, yaitu 16.000. Satu ini 16.000. Dan kalau kita lihat Tillandsia nursery, aku ada sih di bahasa Inggris, mungkin aku insert ya namanya, apa video ya di bahasa Inggris, karena aku pernah tour nursery Tillandsia, salah satu doang, karena dia banyak, sebenarnya banyak banget, ini juga rumpun banget. 70 baht satu, 28.000. Banyak pilihan di sini, cakep-cakep sih, gila. Ini 70 baht. Juga 28.000. Nah ini Xerographica, keren banget nih. Ini tuh biasanya mahal di sini. Oh ini hybrid ya. Xerographica X Guatemala. Not hybrid. Not hybrid, oh species, variety. Oh dari Guatemala dia. 350.000.
Iya. Mexico short leaf, Guatemala longer. Longer. So long like come down. Sale 280 baht. Wow, good price. 100.000 ini satunya. Guatemala clove and longer. Yeah. So this is Guatemala? Yeah. So Guatemala ini bisa lebih turun ya. Menarik. This Mexico. Mexico? Mexico short leaf like pumpkin. Okay. And then but This long hair. is it normally when you hang they long? No. Not No, because hanging. When short leaf. Also when short. you hang the Short. Short. Not so long. Okay, this is beautiful. Nah, tilan saya tadi 120.000 satu. Ini aku cek nih sekarang harga di Indonesia. Kayak gini harganya. Karena harga tanaman kita terlalu tinggi, peminat tanaman juga dikit di Indonesia. Lihat ini sehat-sehat ya semuanya. Seneng banget aku. Ini kayaknya lagi mau berbunga kalau nggak salah. Kalau lihat ininya. Murah, sehat, rimbun. Bikin senang hati deh. Kalau tanaman ini, family namanya Hubertia. Kalau Hubertia dia tuh semacam fern, semacam pakis dan dia keluar spora dan dia tumbuhnya kayak gini. Tidak mudah ya dirawat sebenarnya, tapi dia kalau untuk jadi dekor, landscaping, ini sebenarnya indah banget. Ada banyak lihat nih, tapi mereka satu kategori yaitu Hubertia. Mungkin teman-teman di Indonesia familiar ya dengan pemandangan ini. Yaitu dia lagi ada yang live sale. Kaktus sukulen lagi. Nah, di sini keren. Ntar di sini ada toko Stefania. Stefania adalah jenis-jenis dari Thailand kebanyakan dan mungkin di utara Malaysia juga ada. Dia tuh caudex form kayak gini. Kayak kentang, terus dia bisa keluar daun-daunnya, tapi daunnya menarik, indah. Dan itu bisa kemana-mana nih daunnya sebenarnya. Tapi dia suka dorman, jadi suka mati. Tapi caudexnya istirahat. Terus dia tumbuh lagi, ini banyak. Ini juga ada yang gendut sekali, sudah keluar daun. Daunnya sebenarnya termasuk besar. Jadi dia dalam Stefania ada banyak jenis-jenis nih. Tapi yang paling terkenal Stefania erecta. Di sini ada Sansevieria cylindrica, hanya 6.000 nih guys, 6.000 doang. Ini juga ada di sini, 6.000 doang satu pot. Jadi ini bisa cocok juga untuk grosir. Kayaknya mungkin ada banyak orang, banyak toko tanaman juga datang sini beli grosir. Kalau ini bromelia mungkin banyak yang sudah kenal. Kayak gini kurang lebih 40 ribuan satu. Tapi di sini ada juga nih ekonomis, ini 10.000 satu. Kayak gini, masih kecil. Kalau di sono 20.000. Sebenarnya cakep ya. Ini masih baby kayaknya, banyak yang bisa besar sebenarnya. Pengen banget sih suatu hari ada taman bromelia sendiri. Mereka kuat direct sunlight, tapi bukan semua jenis ya. Jadi benar-benar harus cek, harus tanya dulu. Ada yang kuat full sun. Cuman di care tip kemarin yang aku dikasih di pameran, ini air jangan diganti. Karena airnya dia lama-lama bisa jadi asam kalau di sini dan tanamannya suka. Dan kalau airnya asam, nyamuk tidak bisa hidup di dalam sini. Jadi jangan diganti airnya. Kalau airnya sampai kental, sampai kayak lengket gitu, biarin saja. Ya. Mereka nggak boleh terlalu sering disiram, tapi sebisa mungkin ininya harus ada air. Kalau di medianya terlalu lembab, medianya banyak, dia bisa gampang busuk dari bawah busuknya. Dan bromelia sebenarnya ada yang ditumbuhin untuk daunnya, tapi bromelia sebenarnya juga ada banyak yang ditumbuhin karena bunganya indah. Ada dua kategori. Nah, untuk tillandsia sebenarnya indahnya di bunganya juga nih guys, kayak gini. Ini airplant. Ini juga lagi berbunga juga. Jadi habis berbunga, ini induknya mamanya bakal meninggal, tapi ntar bakal keluar banyak anak dari bawah anakannya. Jadi dia jadi rumpun sendiri. Murah sekali ini harganya. Ini hanya 4.000 kalau nggak salah. Yang ini 8.000 satu. Dan ini ada banyak, lihat nih. Rapi banget sebajejer kayak gini. Seneng banget sih kalau lihat kayak gini. Kalau dari atas kayak gini shoot. Keren ya. Bus kayak gini di Cato Cakwan Market ada ratusan. Kita hanya
shoot beberapa doang by random ya, karena aku kurang familiar sama jenis ini. Tapi saya bisa apresiasi sebenarnya. Ini ada toko pakis platiserium di sini. Keren ya, udah besar banget nih platiserium, tinggal dibawa pulang. Jadi benar-benar mobil mampir atau truk terus langsung di pick up. Ini juga sebenarnya satu jenis pakis yang ditancap di tanah terus ntar ini keluar nih daun-daunnya. Cupertia. Ini juga keren. Jadi ini ntar tuh kayak gini kalau mau borong pulang kayak gondrong kayak gini, tapi kalau mau dipot dia sebenarnya jadi kayak gini. Indah ya ini. Kayak bulu apa ya? Kayak bulu burung langka gitu. Sini ada banyak anggrek-anggrek menarik. Aku kurang paham jenisnya. Di sini juga ada cycad. Jadi si kaos kayak gini cycad tuh tinggal bisa gondrong ini bisa dibawa pulang. Tanpa media, tanpa daun. Ini ada Phyllanthus mirabilis. Dia sebenarnya daunnya indah banget. Mungkin aku kasih lihat ya di foto. Jadi toko ini benar-benar spesialis tanaman yang caudiciform. Jadi dia tuh kayak kentang gini tinggal ditanam. Ini juga ada juga beberapa tanaman caudex di sini. Di sini ada lagi Dorstenia. Menarik ya, ini kayak roset tumbuhnya, bunganya di mana-mana. Kayak bintang di langit. Terus daunnya banyak banget, ada yang variegata. Sebenarnya ini menarik sekali ya. Di Indonesia mereka belum termasuk tanaman populer, tapi di sini udah banyak banget yang grow. Ini ada lagi tanaman caudex. Di sini Stephania ya, ada Stephania erecta di sini. Kalau kita mau shoot lihat, cakep ya. Itu juga banyak banget nih Stephania nova namanya. Banyak banget nama-namanya. Aku yang hanya tahu 2, Stephania suborosa sama erecta. Itu di belakang juga ada tuh bangkol-bangkolnya. Ini toko jual banyak Ficus lyrata, fiddly fig. Biasanya kayak gini. Ini yang bambinonya yang kecil. Tapi di sini juga ada ini namanya apa ya? Aku lupa. Cuman nanti di screen ada. Sebenarnya ini lumayan gampang ditumbuh. Dan ini variety yang variegatanya. Cocoloba kalau nggak salah ya, Cocoloba. Nah ini nih menarik, kayak platiserium sebenarnya. Keren nggak tuh, di bawahnya kayak gini. Aku nggak tahu dia tuh sejenis ficus atau bukan, atau mungkin sejenis sama dia. Tapi menarik ya. Jadi kalau ada yang tahu jenis ini silahkan di komen. Nah di sini ada toko begonia. Banyak sekali nih jenis-jenis begonia. Jadi untuk begonia ada 2 macam. Sebenarnya ada lebih dari 2, ada caudex juga. Ada juga yang untuk berbunga. Tapi yang 2 yang kita tahu, karena kayak ini kita panggilnya king begonia karena dia ada batang panjang. Dan ini gampang dirawat, gampang dinyacah. Satu lagi yaitu namanya rex begonia. Biasa daunnya kayak gini. Rex begonia tuh batangnya sangat deket kayak gini contohnya di bawah. Nah, kayak gini. Jadi dia nggak panjang. Tapi sebenarnya Rex begonia seru dicacah karena daunnya aja bisa jadi banyak tanaman. Keren ya. Terus di atasnya juga ada pakis, ada platiserium. Selaginelia. Dia ada banyak jenis, banyak corak. Biasanya kadang-kadang ada agak biru kayak gini. Selaginelianya ada juga yang variegata, ada yang variegata putih. Di episode kemarin aku juga tayang yang agak biru, ada biru merahnya. Indah sekali. Dan ini gampang-gampang susah ya rawatnya. Tapi dia termasuk tanaman yang sangat cantik. Dia sejenis pakis ini. Mungkin tanaman yang bakal ngetren ke depannya. Ini daunnya menarik. Dia genusnya Elatostema. Di Indonesia kayaknya ada banyak petani yang mulai growing ini, tapi ID-nya belum sering belum dikasih ya. Ini kayaknya juga Elatostema kalau nggak salah. Ya ini barnya beda. Di Thailand juga banyak nih sebenarnya. Cuman di Indonesia kita baru mulai bikin. Nah ini plant family-nya namanya Stapelia. Lihat deh bunganya kayak gini. Kata orang dia baunya kayak mayat sebenarnya. Cuman aku nggak tahu, belum pernah cium baunya. Cuman daunnya, kalau lihat daunnya aja, dia ada banyak-banyak bentuk. Nih daunnya beda bentuknya. Cakep sekali ya. Terus ini ada foto bunganya. Ini juga keren sekali. Kalau nggak salah satu genus di dalam tuh Hornia. Menarik nih. Ini juga ada berapa daunnya lagi yang beda nih. Bunganya bisa lihat ya fotonya.
Di sini juga ada Nepenthes. Tapi harganya kayaknya nggak murah banget ya. Ini 40.000 sepatu yang ini. Ini agak 25.000. Waduh, lihat nih adeniumnya banyak banget dan semuanya lagi berbunga. Kayak kalau yang lagi di display ini lagi berbunga semua. Mungkin artinya nursery-nya sebenarnya lumayan besar ya untuk bisa mendukung stok yang berbunga kayak gini. Karena gini, untuk sistemnya Chatuchak Market, kalau mereka loading tanaman Selasa, Rabu, Kamis, ini lagi ada yang beli nih. Mereka jualnya sangat murah buat grosir karena ekspektasi mereka ini tuh nggak bawa balik lagi. Biasanya tuh abis hari ketiga kebanyakan tuh udah sold out. Jadi turnover rate di sini sih luar biasa menurutku. Ya, di sini ada banyak tanaman untuk dekor. Ini ada philodendron. Ini juga philodendron yang lemon. Ini yang agak merah. Harganya 100 ya buat monstera segini udah tinggi satu pinggul. 100 baht itu berapa ya? 40.000 harganya. Gila ya harganya. Syngonium, Spathiphyllum. Juga ini philodendron bipenifolium, aureum, Dieffenbachia. Gila sih ini 100 baht doang. Jadi pengen buru-buru pindah ke Thailand. 40.000 satu kayak gini. Tuh, kejual langsung. Keren ya, langsung kejual. Nggak ragu-ragu, nggak basa-basi, nggak nego-nego. Gitu cara jual tanaman. Ini juga banyak yang murah-murah. Ini Schismatoglotis. Ini Florida Ghost 40 baht, yaitu 16.000. Segini 16.000 satunya. Nah, untuk Epischia ini nih contohnya bisa serimbun kayak gini. Dan ini anak-anaknya sebenarnya kalau digantung, anak-anaknya gantung ke bawah juga juntai. Tapi sebenarnya aslinya sifat mereka tuh mereka suka ngerambat di tanah. Dan ini nanti setiap anakannya tuh bisa keluar akar sendiri di dalam tanahnya. Tapi kalau dikasih rimbun digantung dia juga cakep sebenarnya. Banyak sekali corak. Itu juga begoninya dekat banget ya liatnya sampai rimbun kayak gini. Ini turusnya lucu sekali ya. Langsung pakai itu kulitnya kelapa dibungkus-bungkus. Nah, ini pasarnya. Kayak di pertengahannya tuh ada ini. Nah, sebenarnya keranjang ini aku pengen banget. Di dalamnya pakai coco chip, terus bisa nih pakis atau apa gitu tumbuh dan juntai ke bawah. Ini enak digantung. Sering kelihatan, cuman nggak tahu beli di mana nih. Finally ada juga. Ini juga ada yang gantung kayak gini. Ayo just tip, siapa yang mau? Ayo. Di area pasar ini kayaknya tanamannya lebih common, lebih murah. Lihatnya Sansevieria, Aglonema rapi banget ya. Biasa kalau tanamannya ukurannya sama kayak gini itu karena mereka tuh langsung tissue culture. Teknologi tissue culture di sini sangat maju. Jadi mereka tuh tumbuhnya standar ukuran, waktunya juga bisa dikontrol. Karena waktu kita produksi tanaman kita kan sering harus lihat lead time production. Jadi dari mulai produksi sampai jadi hasil tuh butuh berapa lama. Itu sebenarnya penting untuk perhitungan efisiensi. Ini aku coba shoot ya suasananya. Kayak gini ada berapa booth tanaman landscaping. Ini ada beberapa tanaman langka sini. Orchidnya gila ya, Andre. Ini ada toko jual heliconia. Biasa heliconia yang kita tahu daunnya kayak gini kan. Nah, bunganya kayak gini. Ini kalau nggak salah yang dwarf, yang agak pendek. Tapi yang ini daunnya kayak gini. Lihat nih, coba aku close up ya. Daunnya kayak gini doang. Tapi bunganya kayak gini. Saya lihat fotonya. Menarik ya. Di sini Dracena juga ada banyak jenis, termasuk sangat populer di landscaping. Jadi perbedaannya ada gini nih, ini Dracena. Di belakang sini tuh ada Dieffenbachia. Itu Dracena lagi. Kalau nggak salah ya. Perbedaannya susah diketahuan kadang-kadang ini tuh cordyline dan juga ada Aglonema.
Jadi mereka tuh ternyata termasuk tanaman yang mungkin sangat mirip. Harus bener-bener ngerti ciri-cirinya baru bisa tahu perbedaannya. Lihat ya, itu pakisnya kalau dari lantai ke atas ini ada berapa meter ya? Mungkin 3,5 meter dari lantai. Gila ya. Gimana cara mereka bisa pakisnya kayak gini? Kita di Indonesia sebenarnya susah banget dapet ukuran kayak gini, dan untuk mereka ini common. Ini yang variegata. Jadi besar banget nih, lihat. Aku segini doang, besar banget. Di Indonesia jarang lihat pakis kayak gini. Di sana juga sering ada pot besar-besar. Ini murah. Di sini murah banget pakis. Lihat nih, segede gini. Ini nggak ada tulis harganya. Cuman aku rasa ini mungkin di bawah 50.000 pasti. Di sana juga ada beberapa yang gantung di belakang. Jadi kalau kita ke kafe, ke hotel tuh sering lihat ada display pakis. Di sini ada jenis yang kita panggil Miana di bahasa Indonesia, tapi dia sebenarnya macam Coleus. Ini aku tadi lihat nih di market banyak jenis ini, banyak yang nanya-nanya karena ini mungkin termasuk var baru ya, mungkin hybrid baru dari mereka. Karena aku sebenarnya juga belum pernah lihat. Coraknya banyak, ada ribuan macam corak. Ini juga salah satu contohnya. Di sini ada beberapa mawar. Kayaknya mawar juga lagi ngetren sekarang. Lagi mulai banyak yang muncul di market. Ini juga bunganya indah. Banyak macam nih bunga-bunganya. Ukurannya juga beda-beda. Ada mawar yang pendek, ada yang tinggi. Nah, dan ficus ini namanya ficus lemon lime. Cantik ya warnanya. Di sini jenisnya ficus atau kita juga bisa bilang pohon karet. Ini yang dark, yang burgundy. Ini ficus elasticatineke. Ini yang merah, kayaknya red ruby atau apa namanya. Terus di belakang ini sebenarnya ficus lyrata variegata. Tapi ini aku belum ketemu ya cara growing dia tanpa daun lamanya gini. Karena setiap kali aku lihat dia, daun lamanya tuh pasti crispy daunnya. Hanya daun barunya yang oke. Walau dia indah, tapi ini kayaknya sejenis tanaman yang tidak suka jadi variegata. Itu yang hijaunya yang tanpa variegatanya. Ini bukan tanaman untuk beginner menurutku. Walau mereka populer karena dulu di Pinterest, Instagram banyak yang ada ini di interior. Cuman nggak gampang dirawat. Di sini ada genus Zamioculcas. Zamioculcas artinya mirip Zamia, karena Zamia sebenarnya ada satu cycad family, tapi ini sebenarnya kalau kita lihat dia adalah aroid sebenarnya. Dia masuk ke family Araceae. Ini ada beberapa var, ada yang common. Nah, yang ini namanya Zenzi. Zenzi tuh dia punya dwarf, jadi dia tuh sangat padat dan daunnya agak curly. Lucu ya Zenzi. Ini di Indonesia masih jarang ada. Nah, kalau Zenzinya jadi besar, rumput tuh kayak gini. Dia pendek sekali. Mungkin dari medianya hanya tingginya 50 cm doang. Lucu, ini daun barunya kayak gini. Nah, yang Zizi yang lagi trending 2-3 tahun lalu ini yang di bawah. Ini yang dark, namanya Zizi Raven. Nah, ini ada yang lagi dicacah. Sebenarnya bisa dicacah daun aja ya. Ini dicacah yang variegated. Cara nyacahnya kayak gini, ditancap aja daunnya ke media. Dan kayaknya ini ada yang terbaru lagi, kalau nggak salah Zamioculcas yang agak baru, dan dia daun barunya kuning, tapi lama-lama jadi hijau. Ada orang DM aku sempet kasih share namanya, tapi menurutku kalau aku tebak ini adalah tanaman zizi plant yang variegata. Tapi karena dia keluar tunasnya hijau, jadi dia sebenarnya reverted jadi warna hijau. Tapi dia juga daun barunya kuning. Karena gini, aku juga discover aku ada ini sebenarnya. Tapi aku nggak pernah beli. Walau aku dulu malah cacahnya dari yang variegata. Jadi tebakan aku variegata itu kalau jadi hijau, keluar tunasnya hijau, jadi varian ini. Tapi itu tebakan aku ya. Kita kayaknya skip banyak alocasia ya. Ini tapi alocasia Jacqueline. Kalau nggak salah ini mulai banyak di tissue culture. Itu ada alocasia black velvet. Dan ini alocasia mungkin termasuk yang jewel alocasia karena dia nggak besar. Itu ada alocasia cuprea belakang. Ini juga cantik sekali. Ini lupa namanya nih. Cakep sekali. Ujungnya kayak light green gitu.
Dan kita juga belum bahas peperonia ya di episode ini. Ini peperonia caperata, cuman nggak tahu barnya apa karena ini baru. Menurutku aku nggak pernah lihat yang warnanya kayak gini. Tapi kayaknya peperonia adalah tanaman yang kurang populer ya di Southeast Asia. Padahal mereka lumayan populer di luar negeri. Dan di dalam peperonia sebenarnya ada banyak banget jenis, banyak banget form yang menarik. Nah, kalau di sini ada tanaman mini bonsai dan bonsai. Ini sebenarnya adalah seni yang sangat butuh waktu, butuh pengalaman. Itu stylingnya dengan pot yang cocok untuk jenisnya. Ini kebanyakan kayaknya tanaman ficus genusnya. Tapi sebenarnya ada banyak genus yang bisa jadi mini bonsai kayak gini. Ya, pohon kecil di dalam rumah. Enak ya, bikin kita tenang kalau lihat kayak ginian. Terus daun-daunnya beda-beda, walau mereka kelihatannya kayak pohon. Di sini ada jual juga batu-batunya, biar dia bisa nyender kadang-kadang. Ini harus sering dipangkas dan pangkasnya harus ngerti kita, biar dia tumbuhnya ntar gimana bilang? Contohnya di sini deh, ini kan dipangkasnya di tengah layar, terus keluar cabang kayak gini. Jadi kalau tanamannya dipangkas biasanya dia keluar cabang di bawah. Itu juga indah sekali ya. Waduh, aku nggak tahu nih jenis apa, cuma bunganya indah sekali. Keren ya. Daunnya kayak gini. Ini ada lagi toko bonsai sama mini bonsai di bawah. Ini belum dikasih pot. Tapi kalau potnya diganti benar-benar beda ya, rubah. Toko ini kayaknya specialize-nya di Epipremnum. Ini Epipremnum sudah naik terus kayak gini. Kalau lihat dari atas cakep ya. Udah rimbun. Itu juga ada yang lebih kecil di bawah. Lagi proses naik turus. Syngonium juga bisa naik turus. Dari jauh-jauh udah lihat ini udah gemes. Ini buktinya banyak calathea. Ini sebenarnya Stromanthi Triostar. Cenante Burlemarksii. Terus ini banyak calathea yang cakep-cakep. Lihat. Calathea ornata. Sebenarnya ini udah dirubah namanya jadi Jopertia sekarang. Ini Makoyana, Zebrina. Biasa ornata daunnya lancip, cuman ini agak bulat. Terus ada yang lancifolia. Ini juga lucu-lucu, dia punya galadi. Si lancifolianya cakep banget. Juga ini berbulu juga daunnya, cakep yang ini, lupa namanya tapi itu Calathea White Fusion. Maranta, ini saudaranya Calathea, Marantaceae, Maranta leuconoria, Jopertia mosaica. Cakep ya ini stallnya, coba aku shoot dari jauh nih stallnya. Cakep sekali. Seneng aku lihat stall kayak gini. Dan pasti harganya murah karena dia ini stoknya kan banyak. Jadi banyakinnya dia produksinya pasti efisien banget. Gila sih ini panas banget. Kayaknya aku udah sunburn pasti. Ini baru 3-4 jam ya aku di jalan. Dan di sini ternyata ramai lagi, sedikit macet. Kalau kesini aku rekomendasi pagi-pagi dan sore. Karena kalau siang gini tuh bener-bener nggak kuat banget, panas banget. Ini ada yang beli tanaman, langsung masukin ke truknya kayak gini. Isi tanaman. Jadi orang landscaping itu kalau mau nyari barang sangat gampang di sini. Ini beberapa tanaman aroid, tapi ini Bipennifilum var. Ini dulu langka, tapi sekarang mungkin lebih banyak stoknya. Raphidophora, Tetrasperma yang var. Ini spider plants, Chlorophytum comosum. Sebenarnya ini tanaman sangat common, tapi lihat nih kalau di grow di Thailand tuh bisa sampai kayak gini. Keren ya sebenarnya. Terus ini bayi-bayinya, dia bisa gantung dari induknya. Ada banyak Tillandsia lagi sama Eushidia.
Tuh lihat tuh suasananya seru nggak? Lihat nih sibuknya. Semuanya lagi loading barang. Borong habis. Di depan juga lagi borong. Jadi kalau untuk yang mau dekor villa, rumah, hotel, cafe, resto, atau kantor, gampang sekali. Jangan lihat nih pohonnya besar-besar. Karena nih pohon semua tuh dibawa ke sini hanya buat 3 hari doang. Sebelumnya ini kan weekend market, jadi di Jumat kalau apa yang kejual harus dibawa balik. Cuman kalau aku lihat ini justru yang banyak kejual tuh tanaman yang udah besar-besar kayak gini. Ini banyak pohon-pohon fast moving. Sini. Panas banget nih, ini udah gosong banget. Kalau gitu kita akhir di sini dulu deh, karena ini udah satu keliling juga. Ya hari ini agak buru-buru, mungkin nggak dapat lihat banyak. Sebenarnya banyak vendor juga nggak buka. Nggak tahu kenapa minggu ini. Mungkin karena ada acara di Chiang Mai 2 hari lalu, jadi banyak vendor sebenarnya ada di Chiang Mai kemarin. Jadi banyak yang nggak tayang. Apalagi tanaman yang rare, yang tanaman langka. Nah, kali ini kita jarang kelihatan. Ya kalau gitu saya closing dulu. Sampai jumpa.